Firman Tuhan yang memberkati kita dalam Jumat Agung ini adalah makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu lihat gambar itu real. Dan lebih dahsyat dari itu kenyataannya, ya. Jangan ngeri melihat gambar itu. Sewaktu dilihat Tuhan Yesus memikul salib itu, katakan dalam hatimu, itu untuk saya. Coba katakan, itu untuk saya. Jadi bukan kita ngeri melihatnya, enggak. Untuk saya, untuk saudara dan saya. Bayangkan, lihat aja. Lebih dahsyat daripada itu. Masih mungkinkah kita bermain-main tentang pengorbanan Tuhan Yesus ini? Kalau ada masih orang bermain-main tentang pengorbanan Tuhan Yesus ini, hari ini kita diingatkan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, ini aku berkorban untuk saudara-saudara. Kita baca dari Yesaya 53, Yesaya 53 ayat 3 sampai 12. Ini tentang nubuatan ribuan tahun sebelum kejadian ini, bahwa Tuhan Yesus akan seperti itu. Sudah dinubuatkan, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 12. Saya akan bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman itu terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung
di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Puji Tuhan. Ini nubuatan yang sudah ribuan tahun disampaikan Tuhan. Inilah Jumat Agung yang kita rayakan. Yesaya ini, ya, Yesaya 53. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, kepada dunia ini. Tak terselami dan luar biasa. Sewaktu dia ditangkap, mau ditangkap, di Yohanes disebutkan sewaktu Tuhan Yesus mau ditangkap, orang itu semua rebah karena kuasanya. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus menghindar dari sengsara itu bisa. Rebah dia, tetapi dia serahkan dirinya, ini aku. Lalu diserahkan kepada pengadilan. Ya, yang memimpin pengadilan waktu itu Pilatus, ya. Dia memimpin pengadilan itu. 3 kali pengadilan mengatakan, Pilatus mengatakan, diumumkan kepada orang-orang yang akan menghakimi dia, yang akan menyalibkan dia. Pilatus mengatakan, tak satu pun kesalahan yang kudapat dari Yesus ini. Pertama, lalu pulang lagi, dia bicara lagi dengan Tuhan Yesus di ruangan pengadilan itu. Ditanya, dia keluar lagi Pilatus, tak satu pun kesalahan yang kudapat dari Tuhan ini. Sampai 3 kali. Tidak ada kesalahan yang kudapat apapun dari Yesus ini. Karena dia desak, serahkanlah, salibkanlah dia. Dan memang harus terjadi demikian. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, kita tidak ada di tempat ini. Ya, saya tidak akan kenal saudara-saudara kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan. Dari mana aku kenal saudara-saudara? Tapi karena Tuhan Yesus disalibkan, karena kuasa salib itu, dikatakan bahkan orang-orang besar akan menjadi rampasan datang kepada Tuhan menyembah Allah dalam Yesaya. Orang-orang besar pun akan dipertemukan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi makna penyaliban Tuhan Yesus dan apa aplikasinya kepada diri saya, kepada diri saudara-saudara? Sebab setiap tahun kita rayakan Jumat Agung ini. Dan semua orang sudah tahu bahwa Yesus datang menebus dosa kita. Itu sudah tahu. Tetapi apa aplikasinya kepada saya hari ini yang mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama, pengampunan dosa. Ada beberapa kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Kita tidak bahas semua karena waktu. Ya. Dia mengatakan dalam Lukas 23:24, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Berhenti dulu di satu ayat ini. Renungkan dalam-dalam. Ampunilah mereka. Lihat Tuhan Yesus disiksa begitu. Ya. Luar biasa. Di salib itu dia mengatakan ampunilah mereka. Manusia yang mana yang seperti saudara-saudara? Kadang-kadang kita sedikit ini sudah emosi, ya. Hari ini dari Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar dari Tuhan yang kita sembah. Ya. Ampunilah mereka. Apa yang menjadi aplikasi kalimat Tuhan Yesus di salib itu kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini? Apa yang menjadi penerapannya? Aplikasinya di diri saya. Sebab kalau firman Tuhan hanya diperdengarkan saja, firman Tuhan hanya dibaca saja, tapi tidak menjadi mendarat di hati saya, di hati kita semua, apa artinya? Aplikasi kematian Tuhan Yesus ini, apa yang menjadi aplikasinya? Yesus sebagai Tuhan dan harus figur di hati kita. Dalam satu titik ini dulu, ampunilah mereka. Ya,
harus menjadi figur bagi kita. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita, pengampunan. Pengampunan. Enggak ada kata lain. Tuhan yang kita sembah, ya, yang luar biasa ini, ampunilah mereka. Kita harus memikul salib kita, ya. Salib yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Salib apa gerangan itu? Kalau salib itu dari Tuhan Yesus, memang kehendak Tuhan, katakanlah salib itu persoalan, katakanlah salib itu penderitaan, kalau itu seizin Tuhan, jangan menghindar, pikul. Tetapi kalau salib itu bukan dari Tuhan, salib itu dari setan, jangan pikul. Karena itu kita harus minta hikmat dari Roh Kudus. Salib ini dari Engkau Tuhan atau setan? Sebab kalau engkau memikul salib dari setan, persoalan yang dibuat setan terlalu berat dan tidak bisa dipikul. Jangan pikul, lepas hari ini. Berdoa dalam hatimu sambil mendengarkan firman Tuhan ini. Ajari aku Tuhan, ajari aku Roh Kudus untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi salib persoalan yang saya hadapi ini memang Tuhan izinkan atau memang dari setan. Kalau itu dari setan jangan pikul. Lalu Tuhan Yesus sebagai figur kita, saudara-saudara, pengampunan harus selalu mengalir dari hati kita semua. Sebab kita tidak bisa hanya mendengarkan firman Tuhan hari ini, lalu tidak kita lepas pengampunan. Siapapun yang di hati saudara-saudara hari ini, ya, bukan semata-mata saya sebagai gembala sidang menyampaikan ini, tetapi kehendak Tuhan Yesus seperti itu. Siapapun di hatimu hari ini, yang memang ada yang menyakiti hatimu, yang memang engkau terganggu karena itu, lepaskan pengampunan. Supaya kita layak menerima perjamuan kudus hari ini. Inilah lambang darah Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk kita, yang dirobek-robek untuk kita. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan hari ini, kuasa perjamuan kudus ini tidak akan sampai kepada kita. Tetapi sewaktu saudara-saudara dan saya melepaskan pengampunan hari ini, kuasa itu akan mengalir dalam hidupmu. Kuasa Tuhan Yesus yang disalibkan ini akan mengalir dalam hidupmu. Engkau akan mengalami hidup yang tidak pernah kau alami seperti itu. Engkau akan mengalami kedamaian yang tidak pernah kau alami seperti itu. Kenapa? Yesus bekerja sama dengan orang-orang yang mau mengampuni. Yesus bekerja sama dan melawat orang-orang yang memang hatinya damai, mau berdamai. Saudara-saudara, percuma kita merayakan Jumat Agung dan besok hari Minggu merayakan Paskah, tetapi ada yang terbertik di hatimu tetap, bercokol di hatimu. Hari ini Tuhan mengatakan ampuni dia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Lihat dia, enggak ada salahnya, tapi dia ampuni. Sejak anak muda saya berprinsip dalam hidup saya, jangan ada lawan saya di dunia ini. Sebab kalau ada lawan saya di dunia ini, saya tidak bisa belajar konsentrasi, saudara-saudara. Jangan sampai ada lawan. Kecuali memang perlawanan itu memang dihadapkan Tuhan sebagai salib, harus kita hadapi. Harus kita lawan seperti rasul-rasul terdahulu. Ada perlawanan itu, memang Tuhan izinkan dihadapi. Saudara-saudara, jangan sampai ada lawan kita. Karena kita nggak bisa berdoa, susah berdoa. Lepaskan pengampunan. Kenapa orang tersinggung dan tidak mau mengampuni? Sebetulnya gampang, sederhana. Orang yang tidak mau mengampuni itu karena dia merasa lebih hebat dari orang lain. Iya, dia merasa lebih hebat dari orang lain, lebih benar dari orang lain. Pokoknya lebih, saya lebih. Yang menonjol adalah keakuannya, egoismenya. Bukankah Tuhan Yesus, kita harus belajar dari Tuhan Yesus tentang menghilangkan keegoismean kita ini?
Bukankah kita harus memang benar-benar belajar dari Tuhan Yesus menghilangkan keakuan kita ini? Keakuan kita itu yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera, saudara-saudaraku. Lihat Tuhan Yesus, lihat salib itu. Tidak ada salahnya apapun. Memang sifat Tuhan demikianlah. Sifat-sifat yang seperti itu akan mengalir di diri anak-anak Tuhan. Sebab kalau itu tidak mengalir, ada yang menghambatnya. Sikap mengampuni itu, sikap berdamai terus mengalir di hadapan anak-anak Tuhan, di hati anak-anak Tuhan. Sebab kalau tidak, ada yang menguncinya. Hari ini Tuhan buka kunci ini kepada saudara. Jumat Agung ini akan berdampak kepada hidup, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada pelayananmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab kalau tidak ada dampak ibadah Jumat Agung ini, untuk apa kita beribadah? Ada dampaknya. Dan Tuhan menginginkan demikian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang banyak dosa yang mungkin bukan karena membunuh ya. Jangan terus bayangkan dosa yang besar-besar. Hal-hal yang sederhana dulu. Dosa karena perkataan, karena lidah. Ya. Kita harus lepaskan. Coba dibuka Yakobus 3:5-6. Yakobus 3:5-6. Sintua Jacqueline membaca karena suaranya besar juga. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita. Sebab dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Haleluya. Lidah itu adalah api. Kenapa Pak Gembala mengkhotbahkan ini? Kita harus melendingkan makna kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Lidah bisa membakar segalanya. Oleh karena itu, pada Jumat Agung ini, kita harus merenungkan ini. Kita harus melatih seluruh anggota tubuh kita, termasuk lidah kita, untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Haleluya. Dan ada dosa karena pikiran. Coba dibuka Roma 8 ayat 5-6. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, roh huruf besar di sini, Roh Kudus maksudnya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Keinginan daging itu maut. Maunya malas, maunya jangan ke gereja, maunya berbohong, ya. Tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal, damai sejahtera. Nah, sewaktu daging kita berdosa, Roh Kudus yang ada di hati kita lah memerintahkan jangan. Sewaktu kita mau bermalas-malasan, sewaktu kita tidak mengampuni, Roh Kudus itulah yang memerintahkan di hati kita, ampuni. Itu yang terjadi sebetulnya. Makanya peka dengan Roh Kudus. Kita dengar saja. Ya. Dan upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Orang berdosa diampuni, ya, diampuni. Tetapi upah dosa, ya, tetap ada akibat dosa. Tetap ada akibat dosa. Adam dan Hawa diampuni, tetapi akibat dosa sampai hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari guru kita ini, dari Tuhan Yesus Kristus, yang melepaskan pengampunan. Dilepas pengampunan. Kalimat yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Di sebelah kiri dan kanannya ada penjahat, saudara-saudara. Ada penjahat. Yang satu mengatakan, kalau engkau anak Allah, lepaskanlah engkau dan kami dari kayu salib ini. Yang satu. Tapi yang satu mengatakan, jangan begitu kawan. Kita ini disalibkan karena kejahatan kita. Tetapi Tuhan ini, Yesus ini disalibkan bukan karena kejahatannya. Ya Tuhan, jikalau engkau sampai di kerajaan-Mu, kata yang satu ini, ingatlah aku. Luar biasa pertobatannya, itu detik, ingatlah aku. Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku saat ini juga di Firdaus, di surga. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena dia memang Tuhan yang bisa mengampuni. Tuhan yang memutuskan segala sesuatu. 100% dia manusia, 100% dia Tuhan. Sewaktu dia bicara seperti ini, dia sebagai Tuhan mengampuni. Sewaktu dia disalibkan, mati dikubur, dia adalah 100% sebagai manusia yang taat kepada Allah. Apapun yang dikatakan Allah, kehendak Tuhan harus terlaksana. Kehendak Allah akan terlaksana. Bukankah itu yang kita baca dalam Yesaya 53 tadi? Kehendak Allah terlaksana atasnya. Kita harus berguru kepada guru kita ini, Tuhan Yesus. Suasana situasi tidak mempengaruhi hatinya. Salib tidak mempengaruhi hatinya. Di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah salib masih mengalir kasih. Luar biasa kan? Luar biasa. Sudah kesakitan, dia udah mau mati, masih mengalir kasihnya kepada penjahat yang bertobat itu. Kadang-kadang kita saudara-saudara Tuhan, kadang-kadang kita dipengaruhi situasi. Kalau lagi senang, luar biasa senangnya, bernyanyi. Ya, kalau susah, luar biasa sedihnya. Ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu, tetap konsisten. Ya. Di waktu susah bukan artinya di waktu susah lalu habis pengharapan kita. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Sewaktu susah dia tetap fokus kepada tujuannya, melaksanakan kehendak Bapa. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi dia tidak dipengaruhi situasi dan kondisi, tetap kepada fokus apa yang harus dilakukan. Itu yang kedua diucapkan Tuhan Yesus. Kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus, ada beberapa kalimat, kita hanya bahas 4 ya. Ketiga, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Sudah selesai. It's finished. Seruan sudah selesai adalah seruan kepada Allah dan manusia, bahwa Yesus berhasil melaksanakan misi Allah di dunia ini. Seruan ini terutama kepada penguasa kegelapan, bahwa mereka telah kalah total dalam pengadilan Allah. Seruannya kepada iblis, dia berseru, ya, sudah selesai. Coba serukan kepada kirimu terdahulu, sudah selesai. Lihat, enggak dilihat, hanya begini, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Ke kanan dulu ya, lihat wajahnya, keluarga Allah. Sudah selesai. Ke kiri. Begitu. Sambil dihafal muka-muka keluarga kita, ini keluarga saya begitu. Ya. Sudah selesai. Artinya apa? Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, manusia sudah terputus dari Allah. Manusia sudah penyembah-penyembah setan. Sudah selesai ini artinya kuasa iblis telah dikalahkan. Akan datang orang-orang yang menyembah Tuhan, termasuk kita-kita ini semua. Kalau Tuhan Yesus disalibkan, kita tidak menyembah Tuhan. Karena orang sudah menyembah setan. Direbut kita-kita ini semua. Kalau kita direbut, kita akan merebut orang-orang lain penyembah-penyembah setan. Katakan amin. Untuk itulah aku dan saudara di tempat ini. Kita rebut orang-orang lain yang memang menyembah setan. Rebut kepada Tuhan. Engkau akan bersaksi dan engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan caramu, dengan caranya Tuhan.
Bahasa Yunani daripada selesai itu artinya telos, akhir, dan karios, artinya waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, ya, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan, Yesus harus menang. Waktu yang direncanakan Allah. Waktunya Tuhan kepada kita hari ini di Jumat Agung ini. Waktu itu sangat penting saudara-saudara. Waktu sangat penting. Oleh karena itu, hargai waktu. Jangan ada yang menyia-nyiakan waktu. Gai waktu. Ya. Urus anak istrimu, urus keluargamu, urus kantormu. Yang mana yang duluan, Pak? Dari segala prioritas ini, ada banyak prioritas. Pak, yang mana duluan? Yang duluan adalah hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Prioritas pertama hubungan saya dengan Tuhan, bukan pelayanan. Jangan dibolak-balik ya. Ada orang sibuk dengan pelayanan, tapi hubungan dengan Tuhan tidak dekat, tidak berdampak. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, komunikasi kita, persekutuan kita, kecintaan kita dengan Tuhan. Yang kedua apa? Pelayanan atau keluarga? Pelayanan atau keluarga? Keluarga, bukan pelayanan. Karena pelayan-pelayan Tuhan, syarat-syarat diakan, syarat-syarat penggembalaan, kalau dia bisa menggembalakan keluarganya, baca. Bisa menggembalakan keluarganya, anak-anaknya mendengar dia, keluarga duluan. Baru ketiga pelayanan. Baru keempat kerja sekuler. Itu urutannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Ya, kuasa pendakwa telah dihancurkan. Bahwa Yesus, lanjut slide-nya. Bahwa Yesus membuat jembatan baru antara Allah dan manusia. Yesuslah jembatan itu sebetulnya. Kuasa maut dilumpuhkan dan iblis dikalahkan. Ibrani 2:14. Kuasa maut dikalahkan. Jadi kalau ada hari-hari orang masih takut dengan dukun, ya, bertobat hari ini. Jangan pernah takut dengan dukun. Jangan pernah takut dengan orang-orang pintar dengan segala antek-anteknya. Jangan pernah takut dengan setan. Firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah setan, maka dia akan lari daripadamu. Artinya apa? Tuhan melatih kita untuk melawan setan. Dilatih itu dengan darah Yesus. Ya, oleh darah Yesus. Dilatih kita. Semua kita dilatih. Sebab kita adalah pasukan-pasukan elitnya Tuhan. Orang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Coba dibaca Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Saya akan bacakan. Dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, Yesus menyuruh rohnya kepada kita supaya kita berseru ya Aba, ya Bapa. Artinya kita harus memiliki mental anak kerajaan. Ya. Walaupun kita dalam keadaan susah, kondisi apapun, kondisi ekonomi apapun, kita harus memiliki mental anak kerajaan, anak Allah. Pangkat kita luar biasa. Ya. Saya kadang-kadang membayangkan itu, saya anak Allah. Pangkat itu luar biasa. Sebagai anak, sumber dari segala sumber. Jangan mental hamba, ya, dalam hal ini, tapi mental anak, ya. Mental anak apa artinya? Ada kuasa, ada kekuatan, ada keyakinan pertolongan Tuhan. Karena melalui Yesus segala berkat mengalir kepada kita, sesungguhnya. Mengalir kepada saya dan saudara. Yesus adalah teladan menghilangkan keakuan kita, ya.
Yesus dicaci maki tanpa membalas. Lihat dia disalibkan di situ nah. Ya. Aslinya lebih dahsyat daripada itu. Jangan ngeri melihat itu. Tuhan Yesus itu untuk saya bilang dalam hatimu. Kalau kita lihat tersalib Tuhan Yesus seperti di gambar itu. Apakah kita menyia-nyiakan waktu untuk datang kepada Tuhan? Apakah kita masih mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan? Untuk berbuat yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mengurus keluarga, untuk mengurus anak-anak, untuk pelayanan gereja. Apakah kita masih mau menyia-nyiakan? Lihat seperti itu. Sedikit kita terluka, sakitnya luar biasa. Kita udah minta pertolongan dengan orang terdekat kita, mungkin dengan tetangga, tolong mana betadin gitu ya. Sedikit saja. Ini luar biasa. Sengaja ditayangkan gambar ini. Kalau dilihat videonya lebih dahsyat lagi. Yang keempat, ini yang terakhir kita dengarkan hari ini. Ya, ya Bapa, ke dalam tanganmu nyawaku. Yesus memposisikan dirinya dalam hal ini sebagai manusia, pengantara antara manusia yang berdosa kepada Allah. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau Tuhan Yesus juga menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, kita sebagai anak-anak Tuhan, selalu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau sudah kita serahkan melalui doa kita kepada Tuhan, hidup kita, anak dan istri kita, harus ada keyakinan di hati kita. Jangan bimbang lagi. Kalau ada kebimbangan itu dari setan, lawan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan keyakinan itulah Tuhan memberi kekuatan kepada kita, bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Yesus membuka jalan baru dan hidup baru, ya. Begitu Tuhan Yesus mengatakan demikian, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, maka dia menghembuskan napas yang terakhir. Yang terjadi adalah tabir di bait suci, dengar baik-baik. Tabir di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Terbelah dari atas ke bawah. Bait sucinya orang dalam perjanjian lama itu adalah 3 bagian. 1 pekarangan, 2 ruang kudus, 3 ruang maha kudus. Orang-orang hanya ada di pekarangan, saudara-saudara. Sebab di ruang kudus itu hanya orang tertentu, imam. Dan di ruang maha kudus itu yang ketiga itu hanya 1 orang imam besar. Itu yang bisa masuk. Artinya apa? Betapa sulitnya bertemu dengan Allah dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku. Nggak bisa seperti kita ini, langsung berdoa Bapa, nggak bisa. Harus ada perantara-perantara dulu, ya, melalui imam-imam. Ini yang direformasi Tuhan Yesus sesungguhnya. Dirombak gitu total. Jadi kalau imam besar itu di perjanjian lama itu masuk ke ruang maha kudus, maka talinya diikat tali seperti tali ini. Ya. Bayangkanlah, diikat. Lalu ada lonceng di kakinya kan? Lalu yang di pekarangan itu memegang tali itu. Kenapa dipegang? Kalau dia salah sedikit, mati di tempat maha kudus itu. Kalau ditarik orang dia masuk ke rumah, mati semua yang memegang kayak listrik. Itu yang terjadi, mati semua di situ. Makanya harus diikat talinya, ada loncengnya, kering, oh masih hidup dia. Begitu lonceng gak bunyi lagi, dia udah mati, ditarik gitu dengan tali itu. Dari luar, ditarik dia. Betapa ribetnya ibadah itu saudara-saudaraku. Gak bisa langsung dengan Tuhan. Itu sebabnya sebentar mereka tinggalkan Tuhan, sebentar datang ke Tuhan. Ribet. Ini yang direformasi Tuhan. Dirubah waktunya Tuhan. Dirubah itu total. Dirobek itu dinding itu, ya. Tirai itu. Artinya apa? Kita semua bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Siapapun engkau, yang berdosakah engkau, yang bagaimanapun engkau minta ampun kepada Tuhan, bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Tidak perantaraan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan Yesus.
Di mana saja kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Sebab ukuran kekudusan Allah hati kita, ukuran ketaatan hati kita, bukan fisik, tetapi hati kita yang taat kepada Tuhan. Betapa luar biasa di reformasi Tuhan Yesus itu. Ya, bukan orang yang merobek itu. Itu tanda pertama dirobek. Lalu gempa bumi ada, ya. Lalu kegelapan terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia anak Allah yang mereformasi itu semua. Oleh karena itu hari-hari ini kita beribadah kapan saja, di mana saja, memang hati kita harus melekat. Karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita, melekat dekat kepada Tuhan. Di mana saja engkau, mau di dapur, mau di ruang tamu, mau di kerjaan, mau di atas motor, di atas mobil, di atas pesawat, di mana saja. Sebab kalau dulu tidak bisa begitu, harus ada ritualnya mau beribadah. Ya, harus ada ritualnya, harus menyucikan diri dulu, harus begini dulu, harus begini dulu. Ya, tapi dirombak Tuhan Yesus. Oleh karena itu kesempatan ini, kalau kita sia-siakan kebangatan kita, ya, kebangatan, gunakan waktu ini untuk boleh dekat kepada Tuhan. Artinya apa? Setelah dirobek tirai itu, jalan menuju kepada Allah sudah terbuka. Ya, bandingkan dengan rumitnya ibadah dalam Tawarik 3:14 dan Ibrani 6 diulang lagi ayat 9 dan seterusnya. Oleh darah Yesus maka orang percaya masuk ke tempat yang kudus itu. Oleh darah Tuhan Yesus. Karena Yesus membuka jalan baru melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi tabir itu dirinya sendiri sebagai jembatan, ya, sehingga orang bisa langsung kepada Allah Bapa di surga, langsung bisa bertemu dengan Bapa. Luar biasa. Apa yang menjadi aplikasinya? Khotbah ini akan diakhiri. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Pesan Tuhan kepada kita hari ini, pikul salibmu. Kalau salib itu memang dari Tuhan, diizinkan Tuhan untuk membuat engkau menjadi naik kelas, untuk membuat engkau menjadi kuat, pikul salib itu. Ya. Pikul salib itu. Tetapi identifikasi salib-salib yang engkau alami sekarang. Kalau salib itu memang bukan dari Tuhan, itu dari lawan si setan, lepas, jangan dipikul. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah salib-salib itu salib-salib apa yang sedang engkau alami? Kalau orang sedang bergaul dengan narkoba, kalau orang sedang bergaul dengan obat-obat penyenang, kalau orang salah pergaulan, kalau orang sedang terpisah dengan orang lain, ya, katakanlah ada keluarga yang terpisah dari sanak saudaranya. Tanya Tuhan untuk keluarga hari ini. Sebab Tuhan akan membuat pemulihan keluarga-keluarga. Kalau memang itu kehendak Tuhan, engkau harus berpisah, lakukan perpisahan. Tapi harus jawaban Tuhan. Tetapi kalau bukan kehendak Tuhan, engkau cari keluargamu. Cari anak istrimu. Bersatu dengan mereka. Kenapa? Pemulihan akan terjadi. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak akan kembali kepada orang tuanya. Hati istrinya akan kembali kepada suaminya. Hati suaminya akan kembali kepada istrinya. Jikalau hatimu hari ini terbuka, Tuhan akan mengajari engkau membedakan yang mana salib yang harus engkau pikul. Yang mana salib yang akan kau lepas hari ini juga sewaktu kita berdoa. Lepas. Selesaikan itu dengan Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Dan bilur Yesus akan menyembuhkan kita semua. Kalau orang sakit fisik itu gampang ke dokter. Tapi kalau orang sakit rohani, teraniaya rohaninya, depresi spiritual, depresi. Hari-hari ini ada banyak orang depresi spiritual. Ya. Hati-hati. Bilur Yesus akan menyembuhkan engkau hari ini.
Bilur Yesus akan menyembuhkan saya dan saudara-saudara hari ini. Sehingga hubunganmu pulih dengan Tuhan Yesus. Kecintaanmu dengan Tuhan Yesus akan luar biasa. Dan darah Yesus, darah perjanjian, akan menutup bungkus kita. Yesus berkata, inilah darah perjanjian. Darah perjanjian. Allah sudah berjanji kepada Abraham, engkau, kuberkati engkau. Tapi karena keadaan situasi manusia itu terpisah. Sewaktu Yesus disalibkan, inilah darah perjanjian. Itu adalah berkat, penyertaan Tuhan. Janji Tuhan diulangi, diresmikan lagi, dikokohkan lagi kepada kita, darah perjanjian. Darah penyertaan Tuhan kepada kita. Darah yang mengawasi kita, yang membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Hari ini kita akan menghadapi perjamuan kudus. Bersihkan hatimu, minta ampun kepada Tuhan, ya, supaya berkat Tuhan sampai kepada kita melalui perjamuan kudus ini.